retroaktif yang sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Jadi saya kira ini sangat penting untuk kita pahami dalam rangka menyelenggarakan negara yang baik dan benar, konstitusional, dan karena penyelenggaraan negara ini berkaitan dengan asas legalitas. Jadi hanya dapat bertindak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku, baik norma yang mengatur tentang jabatan itu sendiri maupun sifatnya itu keputusan, decision atau legislate yang mengangkat orang dalam jabatan itu. Tanpa kedua-duanya itu tindakan itu bisa menjadi illegal dan tindakan itu bisa menjadi liar. Ada jabatan, tapi ada orang duduk di jabatan itu tidak ada legislate atau legislate-nya sudah lewat waktu. Itu menyebabkan tindakannya menjadi tidak sah. Terakhir, Prof. Katakanlah ini kaitan dengan kepentingan menafsirkan pengertian penyelenggara negara atau pejabat negara. Ada legal term, ada pengertian hukum yang cukup bervariasi. Tadi sudah Prof sampaikan, sampingan saya tadi baru sampaikan. Beberapa undang-undang, misalnya 3199 itu memberikan legal term, ada pegawai negeri dan ada juga penyelenggara negara di dalam rezim perundang-undangan tersendiri. Kemudian ada pegawai yang dimaksudkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saya sebut sebagai lex generalisnya, sementara yang tadi itu adalah lex spesialisnya. Kemudian ada juga orang yang menerima fasilitas. Pertanyaan saya kaitan dengan katakanlah mengukur legal activities daripada seseorang pejabat atau penyelenggara negara, apakah tetap dibutuhkan kejelasan kewenangan itu sendiri atau otoritas daripada penyelenggara itu sendiri sebelum menentukan bahwa dia penyelenggara negara atau tidak? Atau itu memang merupakan inherent, bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah jabatan? Saya berpendapat bahwa kepastian hukum sangat penting supaya tidak timbul kesewenang-wenangan dalam menafsirkan apalagi melaksanakan norma-norma hukum. Apalagi berkaitan dengan norma hukum pidana. Norma hukum pidana itu harus strict dan tidak bisa multitafsir karena akan menyangkut hak asasi seseorang. Orang bisa ditahan, bisa dituntut, bisa dipidana. Jadi karena ini menyangkut hak asasi manusia, maka mestinya ada satu kepastian hukum yang adil. Dan setelah amandemen UUD 45 ini menjadi sangat penting karena dirumuskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar. Oleh karena seringkali terjadi dua undang-undang itu berisi norma mengatur hal yang sama, tapi isinya bertentangan. Dan karena dia norma di tingkat yang sama, di tingkat undang-undang, maka norma itu dua-duanya berlaku. Dan ini seringkali aparatur pemerintah atau penyelenggara negara memilih apa yang dia suka. Pakai yang ini kadang-kadang pakai yang itu. Ini menyebabkan adanya ketidakpastian hukum. Dan ketidakpastian hukum itu membuka peluang bagi penyelenggara negara, pejabat birokrasi pemerintahan untuk bertindak sewenang-wenang dan itu melanggar asas negara hukum itu sendiri. Karena itulah sekarang ini ada kesempatan untuk Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang seperti ini. Dan bisa saja sebenarnya majelis hakim pun yang ragu-ragu melihat ini bagaimana, sebetulnya punya legal standing untuk mengajukan ke Mahkamah Konstitusi agar ketika memeriksa dan memutus satu perkara itu tidak salah dalam penerapan hukum yang mana yang harusnya dinyatakan berlaku. Tadi saya katakan kalau kita konsisten dengan Undang-Undang 28 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN, itu di dalam definisi pasal 1 jelas sekali apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara, yang mengidentikan penyelenggara negara itu dengan pejabat negara. Tapi ketika pada waktu itu sebelum ada KPK, masih ada apa namanya itu, Pak Yusuf Syakir ketuanya, saya sudah lupa namanya itu, KPKPN, terus mengedarkan formulir untuk mengisi laporan harta kekayaan. Nah, lalu timbul persoalan, dirjen terus
kasih formulir, bahkan Direktur Kepala Biro Eselon 2 dikasih formulir. Nah, mereka ragu-ragu. Nah, karena kalau menggunakan definisi Undang-Undang 2899, ya Dirjen dan Direktur Kepala Biro itu dia bukan pejabat negara, dia adalah pejabat birokrasi pemerintah. Jadi sampai sekarang pun pengisian formulir laporan kekayaan negara itu agak tidak jelas normanya. Apakah pejabat penyelenggara negara dan apakah juga termasuk pejabat birokrasi. Nah, hal-hal seperti ini mestinya ditertibkan. Kalau tidak bisa diambil langkah, ya mesti ada inisiatif untuk menguji peraturan perundang-undangan itu baik ke Mahkamah Konstitusi ataupun ke Mahkamah Agung kalau di bawah undang-undang. Baik, dilanjutkan ya. Izin Mas Mendes. Izin Prof. Ini terkait dengan masa keanggotaan anggota DPR. Tadi ahli menjelaskan kalau masa keanggotaan periode 5 tahun tadi bukan dalam pertanyaannya. Manakala seseorang anggota DPR itu mengundurkan diri, yang ingin kami tanyakan, sahnya itu kapan? Apakah semenjak surat itu diajukan, surat pengunduran dirinya, ataukah sejak adanya SK dari Presiden tentang pemberhentian yang bersangkutan? Kalau dilihat dari segi hukum administrasi negara, karena AMS itu harus dengan peraturan perundang-undangan, Amtsrichter itu harus dengan berslit. Jadi pengangkatan dengan berslit, pemberhentian dengan berslit juga. Jadi seseorang bisa mengajukan permohonan berhenti sebagai anggota DPR. Itu kan diproses lebih dulu sampai keluar keputusan Presiden peresmian pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota DPR. Jadi selama berslit atau keputusan Presiden yang meresmikan pemberhentian yang bersangkutan, itu segala gaji, tunjangan, fasilitas itu masih tetap dibayar kepada yang bersangkutan. Jadi belum terhitungnya itu sejak beslitnya itu keluar. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan masalah Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010. Tadi ahli menjelaskan tentang penyelenggaraan negara yang berdasar asas legalitas. Ya. Dan kami tanyakan begini, bahwa dalam hal ini semua itu kan tadi juga pejabat yang berbuat ya. Nah, untuk berbuat kan butuh adanya wewenang. Yang hendak kami tanyakan adalah apa yang dimaksud wewenang dan dari mana sumber wewenang pejabat negara dalam hal ini adalah aparatur penegak hukum. Wewenang itu adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang bersifat otoritatif karena diatur oleh peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang berlaku. Jadi kalau tidak ada kewenangan seperti itu, dia tidak dapat bertindak. Walaupun dalam hukum administrasi negara itu ada hal-hal yang seperti ruang abu-abu yang tidak disebutkan sebagai kewenangannya, tetapi pejabat itu dia berpikir bahwa kalau dia tidak melakukan sesuatu, maka dia tidak layak dapat dikatakan sebagai seorang pejabat publik yang bertanggung jawab. Jadi dia mengambil satu inisiatif. Nah, tindakan seperti itu memang bisa di-challenge di pengadilan. Apakah tindakan itu bisa dibenarkan atau tidak? Dan kita lihat apa jurisprudensi pengadilan terhadap tindakan seperti itu. Jadi memang di bidang hukum tata negara pun ada satu perdebatan tentang apa yang disebut dengan Constitutional Convention, konvensi ketatanegaraan, yaitu hal-hal yang timbul dalam praktek tidak diatur secara jelas di dalam peraturan perundang-undangan, atau peraturan perundang-undangan agak samar-samar mengatur hal itu, tapi kemudian ada praktek yang terus-menerus
dan diterima itu sebagai satu konvensi. Tapi sebagai satu konvensi itu kalau dibawa ke pengadilan, ya hakim tidak terikat kepada konvensi itu dan bisa mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu terjadi. Di dalam Undang-Undang TPPU nomor 8 tahun 2010 terkait dengan masalah kewenangan, bahwa kami setelah memeriksa itu tidak menjumpai satu pasal pun yang mengatur kewenangan bagi penegak hukum dalam hal ini KPK untuk menuntut perkara TPPU. Sementara sudah banyak perkara TPPU yang juga dituntut dan disidang oleh pihak KPK di Tipikor. Nah, menyangkut hal itu, kami mohon penjelasan kepada ahli. Ya, ini kaitannya dengan perubahan undang-undang. Dengan berlakunya undang-undang TPPU yang terakhir, maka undang-undang yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi oleh tanggal 22 Oktober tahun 2010 kalau tidak salah. Tapi klausul undang-undang itu juga mengatakan bahwa sebelum terjadinya tindak pidana yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang yang terakhir ini itu diberlakukan undang-undang yang lama. Sebenarnya kalau dia dari segi keilmuan pengaturan seperti itu sudah berlebihan. Oleh karena ya tidak perlu ditegaskan seperti itu pun sebelum berlakunya undang-undang yang baru, yang praktis yang berlaku adalah undang-undang yang lama. Hanya persoalannya kemudian adalah antara penyidikan dan penuntutan itu bisa melewati waktu berlakunya undang-undang yang baru. Jadi orang sudah disidik, sudah dilakukan penyidikan, dilimpahkan ke pengadilan, terus undang-undangnya berubah, mau dipakai yang mana? Sementara kejahatannya dilakukan sebelum berlakunya undang-undang yang baru. Dalam hal ini, kalau ada keadaan seperti itu, tentu tergantung pada pertimbangan majelis hakim akan memperlakukan yang mana, dan saya kira prinsip dalam hukum pidana itu berlaku bahwa yang berlaku adalah yang menguntungkan bagi si terdakwa. Tapi ini masalahnya berkaitan dengan hukum material. Kalau undang-undang baru mengatakan dihukum 5 tahun selama-lamanya, undang-undang yang lama mengatakan 7 tahun. Tentu hakim memilih pakai yang baru. Tapi kalau berkaitan dengan hukum acara, itu menjadi membingungkan. Misalnya, mana yang lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa? Dia disidik oleh polisi atau oleh jaksa? Disidik oleh KPK atau oleh jaksa? Dituntut oleh JPU kejaksaan atau JPU KPK? Kan jadi tidak jelas. Nah, ini ketidakjelasan ini sebenarnya menurut hemat saya sangat serius untuk diselesaikan. Jangan sampai timbul ketidakpastian hukum. Karena itu saya menyarankan sebenarnya tidak salahnya kalau secara penasihat hukum untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Yang mana yang harus diperlakukan, karena ada 2 pasal di dalam satu undang-undang yang sama yang berisi pengaturan yang kelihatannya bertentangan satu dengan yang lain, dan itu menghilangkan asas kepastian hukum. Nah, yang saya pahami adalah bahwa di dalam undang-undang TPPU yang lama yang juga sudah pernah diamandemen pada waktu itu memang hanya menyebutkan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila pada waktu melakukan penyidikan terhadap pidana asal itu terdapat unsur-unsur tindak pidana pencucian uang. Jadi dia tidak otomatis. Jadi dia harus menyidik. Misalnya orang itu melakukan polisi menyidik orang yang menjadi bandar judi misalnya begitu. Nah, tapi setelah melidik judi itu dia lihat, wah ini kok ada pencucian uang. Jadi polisi dia bisa begitu. Begitupun KPK menyidik kasus korupsi, tapi dia sudah menemukan ada unsur-unsur pencucian uang. Jadi harus didahului dengan penyelidikan dan penyidikan terhadap pidana pokok yang lebih dulu. Nah, di dalam undang-undang TPPU yang lama memang KPK hanya dikatakan berwenang melakukan penyidikan, tapi tidak berwenang melakukan penuntutan. Itu hanya dikatakan penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum siapa? Jaksa penuntut umum KPK atau jaksa penuntut umum kejaksaan?
Nah, jadi ketidakjelasan ini kemudian berlangsung dan sudah ada putusan yang membenarkan hal itu. Apakah ini akan dianggap sebagai jurisprudensi atau tidak? Ya saya nggak bisa menilai. Serahkanlah kepada apakah hakim-hakim akan mengikuti dan mengakui sebagai satu jurisprudensi atau tidak. Tapi andai pun dikatakan itu sebagai satu jurisprudensi yang diterima dalam praktek bahwa KPK bisa menyidik, tentu bisa menuntut. Alasannya begitu. Tapi ya tidak selalu logika hukum seperti itu benar. Polisi berwenang menyidik, tapi tidak berwenang menuntut. Jadi tidak otomatis karena KPK berwenang menyidik, ya berwenang juga menuntut. Kalau begitu polisi bilang, saya tangkap orang maling, saya berhak menuntut juga dong. Saya berhak menyidik, ya berhak menuntut juga. Kan tidak demikian menurut KUHAP. Jadi ketidakjelasan seperti ini menurut saya harus diakhiri demi adanya kepastian hukum. Jadi baik saudara penasihat hukum maupun juga saudara JPU dari KPK tidak salahnya membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi biar ada kepastian hukum. Kan enak juga bagi KPK tidak disalah-salahkan orang, ya karena sudah ada putusan MK yang mengatur masalah ini. Jadi walaupun sekarang kita mengatakan sudah ada jurisprudensinya dalam kasus misalnya Waudin Hayati, sudah ada putusan. Apakah itu dianggap jurisprudens? Dalam sistem hukum kita ini, jurisprudens kan tidak sekuat jurisprudens dalam sistem Anglo-Saxon, karena hakim mengadili berdasarkan undang-undang, bukan berdasarkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Jadi saya berharap ya tentu masalah ini harus di-clearkan supaya ada kepastian hukum dan enak bagi semua lah. Terima kasih Yang Mulia. Soal konflik norm itu tadi sudah dapat penjelasan dari ahli. Mungkin hanya satu saja dari terhormat. Ya, dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Pertanyaan terakhir untuk ahli. Kalau seseorang sudah ditetapkan sebagai calon terpilih anggota DPR, tetapi belum dilantik, atau kalau seseorang sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon terpilih tetapi belum mengucapkan sumpah janji sebagai anggota DPR, atau seseorang yang sudah mendapatkan keputusan presiden tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota DPR, sudah mundur kemudian mendapatkan kepres pemberhentian, apakah terhadap seseorang itu dapat dikenakan konsekuensi termasuk dalam hal ini pidana sebagai penyelenggara negara? Jadi dia calon terpilih, ya, belum dilantik, belum mengucapkan sumpah janji, kemudian dia sudah setelah beberapa bulan dia sudah mundur dan mendapatkan kepres pemberhentian. Apakah kepada seseorang itu bisa dikenakan konsekuensi termasuk dalam hal ini pidana sebagai penyelenggara negara? Tidak sama sekali. Karena busleitnya itu jelas kapan dia diangkat, kapan dia diberhentikan. Sebelum diangkat dia bukan pejabat negara sesuai busleitnya dan sesuai dengan sumpah jabatan yang diucapkan. Tapi begitu juga ada busleid pemberhentian. Kalau mau berhenti nggak perlu sumpah jabatan lagi. Berhenti ya berhenti otomatis dengan ada busleid itu, yang bersangkutan tidak bisa lagi dikatakan sebagai pejabat negara. Beda halnya kalau pemberhentian itu dia melakukan satu tindak pidana pada waktu dia sedang memangku jabatan, itu tetap bisa dituntut. Jadi tidak berarti bahwa itu memperlakukan hukum secara retroaktif, tidak. Tapi dia dituntut sebagai anggota DPR misalnya karena menerima suap misalnya pada waktu dia melakukan, jadi tempus delictinya itu jelas. Jadi orang yang bersangkutan berkeluar, sekarang saya bukan anggota DPR lagi Pak, ini sudah ada kepresnya. Ya, tapi tempus delictinya kan jelas, kalau jaksa menuntut orang itu kan jelas disebutkan tempus delicti locus delictinya. Pada waktu itu yang bersangkutan memang sudah DPR. Baik, terima kasih. Mulai. Maaf,
Cukup dari Saudara Depresi Cukup. Berikutnya kami persilakan pada penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli Profesor Dr. Yusril, saya menyimak tadi penjelasan ahli terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 terkait dengan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN. Menurut pendapat ahli, apa yang menjadi landasan filosofis bahwa penyelenggara negara itu harus bebas dari KKN? Tolong saudara ahli jelaskan. Kalau spesifik dikaitkan dengan Undang-Undang 28/99, rancangan undang-undang itu diajukan pada masa Presiden B.J. Habibie. Jadi Presiden B.J. Habibie itu menjalankan pemerintahan mengganti jabatan Presiden Soeharto yang menyatakan berhenti dari jabatannya. Dan kita lihat secara politik berhentinya Presiden Soeharto itu karena tekanan-tekanannya begitu kuat dari masyarakat. Yang salah satu alasannya itu adalah tuduhan bahwa pemerintahan di masa beliau itu tidak bersih dan KKN, jadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena itulah Presiden baru B.J. Habibie harus mengambil satu langkah, menyusun peraturan perundang-undangan ini dan kemudian disahkan oleh DPR. Jadi filosofinya kenapa ya sejalan dengan prinsip negara hukum, bahwa pemerintahan itu dijalankan atas amanah dan kehendak rakyat, dan penyelenggara negara harus bebas dari kejahatan-kejahatan, khususnya kejahatan yang disebut dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme itu. Maka lahirnya undang-undang ini. Walaupun undang-undang ini tidak bersifat undang-undang pidana menurut hemat saya, dia lebih kepada undang-undang di bidang hukum administrasi negara, tapi dengan undang-undang ini kemudian mendorong lahirnya beberapa perubahan, antara lain perubahan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, lahir undang-undang 3199, lahir lagi undang-undang tahun 2001 ada amandemen kembali, kemudian lahir KPK dan seterusnya. Jadi memang undang-undang ini memberikan satu dorongan lahirnya berbagai ketentuan-ketentuan di bidang hukum pidana. Kami melanjutkan. Tadi saudara ahli menyebutkan ada, meskipun aturannya tidak jelas, disebutkan tentang apa yang dimaksud dengan penyelenggara negara yang punya kewajiban mengisi LHKPN. Sempat disinggung. Pertanyaan saya kepada saudara ahli, apakah LHKPN ini kemudian dapat dikatakan menjadi instrumen bagi penyelenggara negara supaya terbebas dari KKN itu? Bagaimana pendapat Anda? Kalau penyelenggara negara memang terkena kewajiban itu, yang menjadi persoalan itu adalah apakah pejabat birokrasi pemerintahan termasuk penyelenggara negara atau bukan. Jadi kalau di dalam istilah hukum administrasi negara memang jabatan pegawai negeri itu jabatan birokrasi, ambtenaar bahasa Belandanya dulu, dibedakan dengan jabatan kenegaraan. Yang tadi saya katakan jabatan kenegaraan itu bersifat politis atau bersifat profesional seperti jabatan hakim agung di masa yang lalu adalah pejabat negara. Sekarang pejabat negara semua. Jadi beda dengan jabatan birokrasi. Tapi apakah kemudian pelaporan itu membantu untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN? Ya, kita katakan begitu. Hanya ada masalah dari segi hukum, apakah pejabat birokrasi pemerintah itu harus mengisi laporan itu atau tidak. Jadi dilihat dari legalitasnya memang ada persoalan.
Tapi kalau dari segi manfaat orang bisa berdebat, oh ini manfaatnya begini. Tapi itu kan sudah asas, kalau hukum fikih itu bukan soal hal haram, itu soal masalah hal salah. Jadi masalah kebaikan. Jadi bukan lagi masalah legal, tapi sudah masalah kemanfaatan saja. Atas penjelasan ahli. Ini masih terkait dengan KPK. Dalam hal penyelenggara negara, ini tidak melaporkan kekayaannya atau melaporkan kekayaannya tetapi tidak secara utuh, tidak lengkap. Apakah ini dapat diartikan bertentangan dengan semangat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 yang kami jelaskan tadi? Iya, memang seperti itulah keadaannya. Jadi ada pelaporan itu supaya ada transparansi, ada keterbukaan, dan juga ada satu pertanggungjawaban. Tapi kalau saya melihatnya itu lebih banyak bersifat etis daripada bersifat hukum. Jadi pertanggungjawaban seperti itu. Walaupun kalau saya boleh mengkritik, ya, formulir itu agak membingungkan untuk diisi. Ya, itu tidak bukan cuma saya, tapi juga banyak pejabat-pejabat negara yang lain mengatakan agak confused. Karena saya tidak tahu formulir sekarang, karena saya sudah lama jadi pejabat negara. Tapi sampai dengan tahun 2007, itu formulir yang diberikan oleh KPK itu tidak banyak berubah dengan formulir dari badan apa itu namanya, yang Pak Yusuf Sakir punya itu. Jadi saya kira hal-hal seperti itu perlu disinggung, diperbaiki. Saya pernah waktu itu berdiskusi panjang dengan Pak Taufikur Rahman Ruki. Jadi ini mengapa diberlakukan sama? Misalnya suami harus melaporkan harta istrinya. Padahal di Indonesia itu hukum perkawinan itu tunduk pada hukum golongan yang berbeda-beda. Tapi kenapa harus sama? Ya. Jadi hal-hal seperti ini mestinya agak lain gitu perumasannya. Jadi saya kira kalau dirumuskan secara jelas akan sangat banyak membantu. Tapi karena kadang-kadang apa yang harus dilaporkan itu tidak begitu jelas, orang yang mengisi itu jadi ragu, ini benar atau tidak begitu. Apalagi menyangkut hal-hal yang sifatnya itu sulit untuk dinilai. Misalnya orang punya barang antik, ya, itu mau dinilai berapa di laporan itu. Tapi kemahalan disalahkan, kemurahan disalahkan, karena tidak ada patokan. Ya. Atau orang itu punya kucing di rumahnya. Ya, kalau kucing itu saking sayangnya orang mau beli kucingnya 1 miliar, dia nggak jual. Tapi kan tidak bisa dia mengatakan harga kucing itu 1 miliar. Ya, ketawakan orang. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya mestinya harus lebih strict supaya KPK bermanfaat, orang yang mengisi juga tidak ada beragu. Itu pendapat saya lah mengenai soal itu. Saya lanjutkan, Saudara Andi. Terhadap seorang misalnya anggota dewan dengan alasan tertentu menyatakan mundur. Kemudian apakah dia masih berstatus sebagai anggota dewan sampai dengan keluarnya keputusan presiden tentang berhentinya status dari anggota dewan itu? Iya, sampai dengan keluarnya keputusan presiden tentang peresmian pemberhentian. Jadi walaupun yang bersangkutan sudah menyatakan, misalnya saya menyatakan mundur, saya menyatakan berhenti sebagai anggota dewan, jadi tetap itu berstatus sebagai anggota dewan sampai dengan keluarnya keputusan presiden itu. Dalam praktek ini harus dilihat seperti apa dia berhenti. Ada dia berhenti, ada karena dia diberhentikan. Jadi misalnya dengan undang-undang Susduk yang dulu itu pimpinan partai politik asal dari anggota DPR itu dia bisa menarik yang bersangkutan sebagai anggota DPR dan mengusulkan pergantian antar waktu, atau orang itu dihukum oleh badan kehormatan dan kemudian sanksinya dia diberhentikan, diusulkan untuk diberhentikan kepada presiden. Presiden sendiri sebenarnya bertindak sebagai head of state, jadi hanya meresmikan, jadi tidak bisa menolak, resmikan saja, berhentikan. Nah, kalau yang bersangkutan itu mengatakan saya mohon berhenti jadi anggota DPR, itu prosesnya normal sampai dengan keluarnya Gus Lee. Menurut pendapat saya agak beda halnya
jika yang bersangkutan itu secara sepihak menyatakan berhenti. Kalau sepihak menyatakan berhenti, dia tidak memerlukan konsen dari pihak lain. Contohnya Pak Harto. Semua orang desak Pak Harto supaya berhenti. Tapi MPR tidak bisa bersidang karena MPR sedang diduduki oleh para demonstran mahasiswa. Sehingga kalau Pak Harto itu minta sidang MPR, saya mohon berhenti, itu MPR nggak bisa sidang. Supaya tidak berlarut-larut, maka Pak Harto pada waktu itu secara sepihak menyatakan berhenti. Dengan menyatakan berhenti, dia tidak memerlukan konsen dari MPR. Dan pada waktu itu masalah ini sempat digugat oleh 20 orang pengacara reformasi ke Pengadilan Jakarta Pusat, mengatakan bahwa berhentinya Pak Harto itu tidak sah karena tidak dilakukan di hadapan MPR dan tidak ada berselit pemberhentian Pak Harto sebagai presiden. Saya waktu itu dipanggil pengadilan, saya mengatakan, Anda ini sebenarnya maunya apa? Anda minta Pak Harto berhenti, begitu Pak Harto sudah berhenti, Anda bilang tidak sah lagi. Kalau dia tidak sah, dia bisa menangkap saudara-saudara karena dia masih presiden. Nah, jadi pada waktu itu pengadilan memutuskan bahwa gugatan mereka ditolak dan pemberhentian Pak Harto itu sah menurut putusan Pengadilan Jakarta Pusat, dan para pemohon tidak mengajukan banding ataupun kasasi atas putusan itu. Jadi saya kira kalau anggota DPR itu bertindak seperti Pak Harto, tapi harus dilihat juga konteksnya. Pak Harto jelas dia nggak bisa sidang DPR, tapi apakah bisa anggota DPR kemudian mengatakan sepihak berhenti, sementara dia dapat menggunakan prosedur normal untuk berhenti sebagai anggota DPR. Terima kasih atas penjelasan. Satu lagi, menurut pendapat ahli, apakah bisa dibenarkan seorang penyelenggara negara di tingkat daerah itu menarik biaya untuk sebuah pengurusan perizinan, tetapi tidak dimasukkan sebagai pemasukan daerah? Kalau dia dari segi asas legalitas, tidak ada tindakan seorang pejabat birokrasi pemerintahan dapat dilakukan tanpa landasan peraturan